Subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Kebakaran menghanguskan ribuan ban bekas ketika hujan mengguyur wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kebakaran diduga berasal dari petir yang menyambar ke arah pohon dan menimbulkan percikan api ke arah lokasi penyimpanan limbah ban. Api pun membesar dan membakar ribuan limbah ban. Sejumlah warga serta pengguna jalan mencoba melakukan pemadaman dengan alat seadanya. Namun, kobaran api semakin besar dan tak kunjung padam. Tadi jam 6 sore itu ada hujan dan petir yang sangat luar biasa gedenya, dan sehingga percikan petir itu jatuh ke salah satu ban dan sehingga menimbulkan kebakaran terjadi sedikit. Oh, tersambar petir, Bang? Iya. Kendala pertama di sumber air, kedua di teknik pemadaman. Jadi kita menggunakan bahan foam untuk bisa meredam apinya. Untuk area terbakar ada satu titik, namun luas area cukup luas. 50 petugas dan 12 unit mobil pemadam kebakaran Kabupaten Bogor dibantu unit pemadam dari Kota Depok dikerahkan di lokasi kejadian. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, sementara akses jalan di sekitar Jalan Bojong Nangka, Gunung Putri ditutup sementara waktu. Seorang anak tega membacok kepala ayah kandungnya yang telah lanjut usia karena tidak terima kucing kesayangannya dipukul. Ayah yang berusia 80 tahun ini di Tanjung Morawa, Deli Serdang, Sumatera Utara dibacok anaknya lantaran memukul kucing kesayangannya. Warga yang mendengar keributan kemudian menghampiri dan membawa kakek ke klinik. Sementara pelaku diserahkan ke Polsek Tanjung Morawa, Deli Serdang. Menurut warga, pelaku diduga mengalami gangguan jiwa karena sering bertingkah kasar kepada kedua orang tuanya. Pelaku kini berada di Mapolres Deli Serdang untuk memeriksa kejiwaan pelaku yang tega membacok ayah kandungnya sendiri. Oh, kucingnya dipukul sama orang tuanya. Ya, kenapa kucingku kau apain? Nggak ada, kata si bapak tadi. Nggak lama dia ke belakang itulah mungkin dia ngambil golok, langsung duduk di depan orang tuanya. Disitulah dipukulnya orang tuanya pakai golok. Kasus pelecehan seksual yang dilakukan pria yang diduga anak seorang wakil rakyat di Kota Bekasi menguak fakta baru. Tidak hanya jadi korban pelecehan seksual, korban yang masih siswi SMP ternyata dijual ke lelaki hidung belang. Inilah rumah kos tempat korban pelecehan seksual PU yang berusia 15 tahun disekap oleh pelaku berinisial AT 21 tahun. Korban yang masih duduk di kelas 9 SMP disekap oleh pelaku di rumah kos yang disewanya selama 1 bulan dari Februari hingga Maret. Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Bekasi telah bertemu dengan pihak keluarga korban dan menyambangi rumah kos tempat korban disekap. KPAD Kota Bekasi menemukan fakta baru bahwa PU tidak hanya menjadi budak seks, tapi juga menjadi korban perdagangan orang. Pelaku yang diduga anak wakil rakyat menjual PU kepada lelaki hidung belang selama berada dalam penyekapan. Ya. Terus juga kita menemukan temuan-temuan baru, ternyata dari hasil wawancara kita yang mendalam hari ini gitu kan, ternyata si anak korban juga merupakan korban dari trafficking. Jadi selama beberapa lama gitu, anak disekap di dalam sini, di dalam kos-kosan gitu, dan dia dijual gitu oleh korban. Itu berhasil tadi indikasi dari pengakuan dari korban gitu. Ternyata dari hasil pengakuan sehari itu bisa 4 sampai 5 kali melayani orang gitu. Hingga kini polisi belum memberikan perkembangan kasusnya karena masih dalam penyelidikan. Keluarga korban berharap kasus ini segera terungkap dan proses hukum terhadap pelaku berjalan sesuai undang-undang. Bagaimana perkembangan kasus jual anak SMP ini? Kita bergabung bersama kontributor iNews Rahmat Hidayat. Rahmat, selamat malam. Ya, malam Latif.
Ya. Saat ini, ya, Latif, saat ini saya sedang berada di depan Mapores Metro Bekasi Kota, yang mana sedang melakukan penanganan untuk kasus dugaan perkosaan yang dilakukan oleh AT yang merupakan anak dari anggota DPRD Kota Bekasi. Hingga Kamis sore ini pihak kepolisian Polres Metro Bekasi Kota sudah melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang saksi yang terdiri dari rekan-rekan korban dan orang tua korban. Adapun untuk korban sendiri saat ini sudah baikan dan masih sudah di dalam perawatan di rumah. Sedangkan untuk KPAD sendiri sudah melakukan dan memintai keterangan korban sendiri. Demikian, Latif. Sudah berapa lama kasus ini dilaporkan keluarga ke kepolisian? Ya, sudah hampir 1 pekan kasus ini dilaporkan pihak keluarga ke pihak kepolisian Polres Metro Bekasi. Namun hingga saat ini pihak penyidik belum bisa mengungkapkan secara detail mengenai kasus ini. Adapun untuk terduga pelaku sendiri saat ini pun belum dilakukan pemeriksaan oleh pihak penyidik. Demikian, Latif. Apa yang membuat polisi lambat menangani kasus ini? Ya, sejauh ini pihak kepolisian Polres Metro Bekasi dalam hal ini penyidik PPA Polres Metro sedang melakukan dan mengumpulkan sejumlah bukti-bukti yang ada di lapangan. Pihak kepolisian pun sudah melakukan olah TKP di tempat rumah kos yang di mana tempat korban yang diduga disekap oleh pelaku sendiri. Selain dari pihak kepolisian, dari pihak KPAD Kota Bekasi pun sudah mendatangi rumah kos yang diduga di mana korban itu dilakukan disekap hingga hampir 1 minggu. Demikian, Latif. Apakah ada faktor bahwa tersangka ini anak seorang politisi, anggota dewan, sehingga kemudian polisi seperti lambat menanganinya? Ya, untuk mengenai masalah itu kami pun belum bisa memastikan ataukah memang ada pengaruh dari bahwa si terduga pelaku ini anak anggota DPRD Kota Bekasi sehingga ada tekanan atau tidak. Kami pun belum bisa memastikan hal tersebut. Namun sejauh ini memang yang kami dapat informasi dari kepolisian pun sangat minim sekali. Hingga saat ini pun hanya pihak kepolisian baru memberikan keterangan mengenai 3 saksi tersebut. Demikian, Latif. Tadi di gambar yang Rahmat kirimkan kepada kami ada anggota KPAI Bekasi yang mengunjungi lokasi. Kalau polisi sendiri apakah sudah melakukan olah TKP? Ya, sudah, Latif. Yang kami dapat dari pihak kepolisian tadi bahwa 1 hari sesudah ada laporan, pihak kepolisian pun melakukan olah TKP. Bahkan tadi informasi yang kami dapat sore tadi bahwa pihak penyidik pun sudah melakukan olah TKP kembali di lokasi rumah kos yang diduga menjadi tempat korban tersebut disetubuhi dan dijual begitu. Ya, oke. Terkait dengan fakta baru bahwa korban selain diperkosa juga dijual. Sudah berapa lama proses perdagangan orang ini terjadi? Ya, dari fakta-fakta baru yang ada dari hasil wawancara kami dengan KPAD Kota Bekasi bahwa 1 minggu terakhir korban itu dilakukan disekap di rumah kos tersebut. Bahkan tidak hanya disekap dan dijadikan sebagai budak seks si pelaku, bahkan si korban ini pun ditawarkan oleh sejumlah orang melalui aplikasi media online. Begitu. Korban dan pelaku sudah berpacaran selama 9 bulan. Artinya pelaku ini dikenal baik oleh keluarga korban. Ya, berdasarkan pengakuan dari orang tua korban yang hasil wawancara kami dengan pihak orang tua korban bahwa antara pelaku dengan si korban ini tidak saling berpacaran, hanya mengenal. Bahkan orang tua korban pun pernah bertatap muka 1 kali dengan pihak terduga pelaku ini. Saat melakukan tatap muka dengan si terduga pelaku ini, pelaku mengaku bahwa dirinya itu masih single atau bujangan. Namun ternyata kenyataan dari fakta setelah jauh didalami oleh pihak orang tua, ternyata si terduga pelaku ini sudah memiliki istri dan 1 orang anak. Demikian, Latif.
Oke, identitas diketahui, orang tuanya diketahui, mudah-mudahan kepolisian segera cepat menangani kasus ini. Rahmat Hidayat, terima kasih. Pemerintah melarang warga untuk mudik lebaran, tetapi sejumlah pemudik sudah mulai curi-curi mudik lebih awal. Kami segera kembali.